السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين rahimakumullah, alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan yang tersisa dari pembahasan seputar Dafnul Mayyit, menguburkan jenazah, dari Kitabul Janaiz dengan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Dan yang terakhir kita bahas adalah tentang dibolehkannya lahat dan asyaqqu atau ad-darhu. Al-lahat ialah bentuk lubang yang mengarah ke barat jenazah atau barat kubur, ke arah kiblat dari kubur. Sedangkan syaqqu atau ad-darih atau ad-darhu adalah lubang yang dibuat di tengah-tengah kuburan. Telah kita bahas tentang disyariatkannya kedua perkara ini dan bahwa lahat itu lebih disunnahkan daripada syaqqu. Maka pembahasan kita selanjutnya adalah tentang siapa yang menurunkan jenazah dari laki-laki maupun perempuan. Dan kata Syekh, wa yatawalla inzal al-mayyit walau kana untha ar-rijal, dan yang menurunkan jenazah meskipun jenazah tersebut adalah jenazah wanita adalah laki-laki. Artinya yang bertugas menurunkan jenazah adalah laki-laki meskipun jenazah tersebut adalah jenazah wanita. Dunan nisa, bukan para wanita. Kenapa? Karena Syekh mengatakan li'annahu al-ma'hudu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia adalah perkara yang ada pada zaman Nabi. Dia al-ma'hud, dia yang diketahui, yang dilaksanakan dari penguburan jenazah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajara alaihi amal muslimin hatta al-yaum, yang kemudian amal kaum muslimin terus berlangsung seperti itu hingga hari ini, ya. Dan di antara dasarkan hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala tentang ketika dikuburkannya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika akan diturunkan jenazah dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam kuburnya, maka Rasulullah mengatakan bahwa la yanzilul qabra man iktarafa ahlahu al-lailah. Tidaklah boleh turun ke dalam kubur orang yang telah bercampur dengan istrinya pada malam tadi. Jadi tidak boleh turun ke liang kubur meskipun untuk membantu menurunkan jenazah orang yang telah bercampur dengan istrinya tadi malam. Maka Utsman bin Affan pun tidak turun, dan yang turun adalah Abu Talha, suami dari Ummu Sulaim. Dialah yang menurunkan jenazah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syahid yang kuat yang menunjukkan kepada kita bahwa putri Nabi yang menurunkannya ke dalam kubur bukanlah para wanita, tetapi laki-laki. Bahkan meskipun misalnya suaminya mengalami udzur atau orang yang menjadi kerabatnya juga mengalami udzur, maka sesungguhnya boleh menurunkannya seorang yang ajnabi terhadapnya, seorang yang dia asing, bukan mahram sama sekali, tidak punya hubungan kekerabatan dengan wanita yang dikuburkan itu. Ya, boleh. Ya, sekali lagi boleh hal itu. Ya, jadi jelas keterangan dari Syekh di sini bahwa yang menurunkan jenazah hanyalah laki-laki, meskipun jenazah tersebut adalah jenazah wanita. Bahkan kita tambahkan, meskipun yang menurunkannya itu ajnabi terhadap jenazah, yang menurunkannya bukanlah kerabat dan mahram bagi sang
sang wanita. Tentu saja jika ada kerabat dan mahram, ini aula, ini lebih utama ya. Baik, selanjutnya kata Syekh bahwa wa auliyaul mayyit ahaqqu binzalihi, dan wali-wali si mayyit lebih berhak untuk menurunkan si mayyit berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Wa ulul arham idzu qarabah, sesungguhnya orang-orang yang terikat dalam ikatan rahim, kekerabatan, ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah, sebahagian mereka lebih berhak terhadap sebahagian yang lainnya, artinya kepada sebahagian yang lainnya. Fi kitabillah, ini dalam ketetapan Allah, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, ini yang lebih berhak adalah wali dari si mayyit, wali ya, atau kerabat. Sesungguhnya kalau kita lihat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, demikian pula yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya, bahwa ada yang lebih berhak dari wali sebenarnya. Ada yang lebih berhak dari wali, ya. Dan mereka mengatakan yang paling berhak tersebut adalah al-wasi, yaitu orang yang memang diwasiatkan oleh si mayyit sebelum wafatnya untuk menurunkannya ke dalam kubur. Ya. Ini lebih utama mereka. Alasannya adalah bahwa boleh jadi tampak dalam menurunkannya jenazah ke dalam kubur apa-apa yang tidak baik dan tidak layak untuk diceritakan. Maka tentu saja al-wasi boleh jadi, dan kebanyakan orang yang diberikan wasiat ini arhamu min dzawil arham. Mereka ini lebih sayang kepada jenazah daripada kerabat dekatnya. Sehingga apa yang ada dari aib, kejelekan dan sebagainya yang tidak pantas diceritakan, maka tidaklah dia menceritakannya. Ya, maka dia menyembunyikan apa yang ada dari keadaan dari jenazah tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian kita lihat di sini Syekh juga menyebutkan dalil dari akan keterangan tentang wali atau aulia, kerabat dari si mayit lebih berhak untuk menurunkan jenazah. Di samping keumuman ayat, juga berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahih riwayat Al-Hakim dan Baihaqi, ia berkata, "Wasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا وولي دفنه وإجنابه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا." Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menceritakan kisah penguburan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa memandikan jenazah Rasulullah, aku memandikan jenazah Rasulullah, maka aku pun melihat apa yang biasa ada pada jenazah. Aku pun melihat, artinya aku berusaha melihat, mencari tahu apa yang biasa terlihat pada jenazah. Falam ara syai'a, maka aku tidak melihat sedikit pun dari perkara itu. Ya, maksud Ali bin Abi Thalib, wallahu a'lam bissawab, dia melihat apakah ada kotoran yang keluar ya ketika dimandikan jenazah Rasulullah. Ya, dari bentuk yang telah disebutkan dahulu, di mana mayit didudukkan kemudian ditekan bagian perutnya untuk dikeluarkan kotorannya. Dan demikian pula setiap kali dimandikan maka dicebok jenazah tersebut untuk membersihkan jalan keluarnya kotoran, ya. Maka Ali bin Abi Thalib yang memandikan ketika itu berusaha melihat apa yang mungkin terlihat pada jenazah, dan ternyata beliau tidak mendapatkan hal itu pada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Wa kana thayyiban hayya wa mayyita." Adalah nabi bersih ketika dia masih hidup, bahkan setelah
wafatnya. Ya, subhanallah. Dan dalam hal ini juga kita dapatkan faedah bahwa Ali bin Abi Thalib telah terbiasa melaksanakan pemandian jenazah. Perkara yang tersebutkan dahulu bahwa di antara syarat dari yang menyelenggarakan jenazah ini, yang memandikannya adalah orang yang di samping dia bertakwa, mampu menyembunyikan rahasia, dan yang lainnya dia adalah orang yang lembut, dia juga adalah orang yang dzu khibrah, punya kemahiran, telah terbiasa memandikan jenazah, ya. Dan tentu saja kita semua di sini, ya, hendaknya harus selalu berusaha untuk menjadi terbiasa, ya. Jangan kita bilang biarlah Ismail saja yang sudah sering dia memandikan misalnya, ya. Jangan. Kenapa? Karena sesungguhnya boleh jadi suatu saat Ismail ya tentu saja semua orang mungkin akan dimandikan nanti, ya. Tapi maksudnya boleh jadi Ismail dalam keadaan ada hajat, tidak ada di tempat, ya. Yang akhirnya kalaulah kita tidak belajar cara memandikan jenazah, maka boleh jadi akan memandikan jenazah saudara kita orang yang tidak mengetahui sunnah-sunnah dalam memandikan jenazah, atau justru malah akan berbuat bid'ah dalam penyelenggaraan jenazah itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Oleh karena itu kita wajib untuk, ya, fardu kifayah tentu saja untuk mempelajari cara memandikan jenazah itu, dan kemudian ikut terlibat dalam pemandian tersebut hingga kemudian kita mengetahui tata caranya sedikit demi sedikit, ya. Nah, selanjutnya berkata Ali bin Abi Thalib melanjutkan kisahnya. Kata beliau, dan yang mengurus penguburan jenazah Nabi wa ijnabihi, dan ya penguburannya juga sama, ya. Dunan nasi arba'atun, selain manusia adalah 4 orang. Artinya tidak semua orang mengurus penyelenggaraan jenazah dan penguburan Nabi ketika menurunkannya ke dalam liang kubur, ijnabu, ya. Maka yang melaksanakannya adalah 4 manusia, 4 orang dari sahabat. Dia adalah Ali bin Abi Thalib yang memandikannya, dan Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Fadl putra Abbas, Fadl bin Abbas saudara Ali bin Abi Thalib, dan Saleh wa Saleh maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah budak yang telah dimerdekakan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ali, waluh ila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahada, dan dibuatkan bagi Nabi lahat, ya. Wa nusiba alaihi libna nasba, wa nusiba alaihi libnu nasba, ya. Dan dipancangkan di atas kubur Nabi libna, yaitu batu. Kalau ibarat kita batu bata, ya. Dia adalah batu, libna yang disusun, ya. Nasba yang ditegakkan untuk menandai jenazah. Apa yang sekarang orang menggunakannya dalam bentuk nisan, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Hadis yang sahih riwayat Hakim dan Baihaqi. Syahid dalam hadis ini adalah bahwa yang mengurus dan menurunkan jenazah Nabi adalah kerabat dekat beliau, ya, kerabat dekat beliau. Ali bin Abi Thalib sepupunya, ya, Abbas pamannya, kemudian Fadl bin Abbas juga sepupunya, kemudian Saleh yang adalah budak Rasulullah yang telah dimerdekakan, ya. Sekira jelas dalilnya. Baik, selanjutnya Ismail. Barakallahu fiik. Dan dibolehkan kata Syekh bagi suami untuk mengurus sendiri penguburan jenazah istrinya. Dibolehkan bagi seorang suami untuk mengurus sendiri penguburan jenazah istrinya. Dan ini adalah pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Suami tidak boleh memandikan, demikian pula menguburkan istrinya karena dia ajnabi,
karena dia katanya sudah orang asing. Dan bukti ajnabinya adalah bahwa setelah istrinya meninggal, meskipun belum dikuburkan, sudah boleh dia untuk membuat akad dengan saudara perempuan dari istrinya. Ya. Perkara yang terlarang adalah wan tajma'u bainal ukhtain. Engkau mengumpulkan antara dua orang bersaudara, tidak boleh dinikahi, ya, kakaknya, setelah itu dinikahi pula adiknya bersamaan. Selama keduanya masih hidup tidak boleh, ya. Yang boleh adalah bahwa jika salah seorang telah meninggal atau diceraikan. Nah, ketika meninggal misalnya kakaknya, maka meskipun belum dikuburkan sang kakak, laki-laki tadi suami itu boleh melaksanakan akad nikah dengan adiknya. Ya. Tidak dikatakan dia mengumpulkan dua bersaudara. Sehingga dengan ini, kata sebagian ulama, kalau begitu, mayat istrinya ini sebenarnya sudah mayat orang lain baginya, bukan mahram lagi. Ya, sebab kalau memang masih istrinya, tidak boleh dia menikah dengan adiknya. Ya, sehingga dengan itu kata mereka tidak boleh menurunkan jenazah atau menyelenggarakan jenazah suami terhadap jenazah istrinya. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya, yang kuat dari pendapat para ulama adalah bahwa bolehnya. Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sahih riwayat Imam Ahmad dan Muslim, di mana Nabi Aisyah bercerita, dakhala alayya Rasulullah masuk ke rumahku fil yaumil ladzi budi'a fihi, pada hari yang beliau mulai mengalami sakitnya pada hari itu. Sakit yang menghantar kepada kematian beliau. Dan ini setelah Hijjatul Wada, setelah pulang dari haji penghabisan, ya. Maka Rasulullah masuk ke rumah Aisyah pada hari tersebut yang merupakan hari pertama kali Rasulullah mengalami sakit sampai wafatnya. Maka berkata Aisyah, aku pun berkata, wa ra'sahu, duh kepalaku. Aisyah mengalami sakit kepala, ya. Maka dia pun bernadab, ya. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadittu anna dzalika kana, ya, saya berharap itu terjadi. Ya, maksudnya apa? Aisyah merasakan sakit kepala dan khawatir akan kematian. Maka berkata Nabi, wadittu anna dzalika kana, ya. Aku memimpikan hal itu terjadi. Ya. Wa ana hayyun, ketika aku masih hidup. Untuk apa? Kata Nabi, fahiyyatuki wa dafantuki, hingga aku pun mempersiapkan jenazahmu dan menguburkanmu. Maksudnya, seandainya pun engkau mati, engkau tidak akan rugi, ya kan? Karena aku, yaitu suamimu Rasulullah, akan menyelenggarakan jenazahmu dan mendoakan jenazah intinya, ya, mendoakan. Dan doa Nabi, doa yang dikabulkan tentu saja, ya kan? Maka ini maksud Nabi ketika itu. Tetapi Aisyah mengatakan, idzan faraja'ta ila ba'di azwajik ba'di ahlik. Kata Aisyah, kalau begitu kamu nanti akan pulang ke istrimu yang lain. Ya, kecemburuan. Ya, ala kulli hal, sesungguhnya Nabi mengatakan waditu bukan berarti dia mengharapkan istrinya meninggal gitu, ya, sehingga dia boleh mencari yang lain lagi, bukan. Tapi bahwa dia meninggal, dia mengharapkan ini kalaupun terjadi, toh Nabi yang akan mengurusnya dan Nabi akan mendoakan ampunan baginya. Ya, ini sisinya, sisi kebaikan. Beliau ingin memberikan kebaikan kepada istrinya, ya. Dan tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengimpikan perkara yang mustahil atau yang la yajuzu syar'a, yang tidak boleh menurut syariat. Ini menunjukkan boleh berarti suami memandikan dan menguburkan istrinya. Tidak mungkin Nabi memimpikan atau mengimpikan, mengharapkan perkara yang terlarang secara syariat. Jelas, ya? Maka yang dalil akan hal tersebut. Tapi Syekh mengingatkan, lakinna dzalika masyrutun bima idza kana lam yuta' tilka al-lailah. Tetapi yang demikian itu disyaratkan bahwa dia tidak mencampuri istrinya tersebut
pada malam sebelumnya. Ya, malam itu maksudnya, ya, malam yang besoknya dia meninggal. Ya. Wa illa, jika tidak, jika dia telah bercampur sebelumnya, lam yushra' lahu dafnuha, maka tidak disyariatkan baginya untuk menurunkan jenazah. Menurunkan jenazah. Wa kana ghairuhu awla bidafniha walau kana ajnabiyan bisyartil madhkur. Dan bahwa orang selain dia, selain suaminya, lebih utama untuk menurunkannya, menguburkannya, meskipun dia orang asing, tetapi juga dengan syarat yang disebutkan. Dengan syarat yang disebutkan. Itu apa? Dengan syarat orang itu juga tidak bercampur dengan istrinya. Sekiranya jelas ya? Baik. Yang dilarang cuma apa? Menurunkan jenazah. Adapun memandikannya boleh. Suami memandikan istrinya yang ia sebelumnya telah berkumpul pada malam sebelum kematiannya, maka boleh. Yang tidak dibolehkan adalah menurunkan jenazah tersebut ke dalam kuburnya. Ya. Baik. Adapun dasarnya adalah hadis Anas bin Malik sahih riwayat Bukhari. Berkata Anas bin Malik, "Syahidna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami menyaksikan putri Nabi. Artinya penyelenggaraan jenazah putri Nabi. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'ala al-qabri. Dan Nabi duduk di atas kuburan. Ya, bukan berarti di atas kuburan persis ya, tapi di tempat kuburan tersebut. Fara'aitu 'ainaihi tadmi'an. Maka aku melihat kedua mata Nabi berlinang. Kedua mata beliau berlinang. Thumma qala, kemudian beliau berkata, "Hal minkum min rajulin lam yuqarif al-lailah? Hal minkum min rajulin lam yuqarif al-lailata?" Faqala Abu Talha, "Ana ya Rasulullah." Qala, "Fanzil." Qala, "Fanazala fi qabriha." Nabi berkata, ya, adakah di antara kalian seseorang yang tidak bercampur tadi malam? Lam yuqarif, ya. Maka berkata Abu Talha, "Saya wahai Rasulullah." Maka dia mengatakan, "Fanzil," turunlah engkau. Maka dia pun turun, fanazala fi qabriha. Dia pun turun di kubur putri Nabi, menurunkan jenazah putri Nabi dan meletakkannya di lahan atau syak yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi jelas? Baik. Kita lanjutkan sekarang perkara yang berikutnya. Tentang tata cara memasukkan jenazah. Kalau tadi orang yang berhak memasukkan jenazah ke dalam kubur. Ya, sekarang kata Syekh dan sunnah memasukkan mayit jenazah min muakhiratil qabr, dari belakang kuburan. Dari belakang kuburan. Ya. Berdasarkan hadis Abi Ishaq. Hadis Abi Ishaq, dia berkata, "Awsal Harith berwasiat an yusalli alaihi Abdullah bin Yazid, bahwa akan mensalatkan dia Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid. Fa shalla alaihi, maka kemudian Abdullah bin Yazid pun mensalatkan Harith. Thumma adkhalahu al-qabra, kemudian Abdullah bin Yazid memasukkan Al-Harith ke dalam kuburnya min qibali rijlai al-qabr. Wa qala hadha min as-sunnah, dari arah kaki kubur. Kemudian ia berkata, ini dari sunnah. Ini dari sunnah. Hadisnya riwayat Abu Daud. Ya. Jadi kalau kubur menghadap ke sini, berarti dia dari arah selatan. Ya. Kubur dimasukkan, jenazah dimasukkan. Kemudian wa yuj'alul mayyitu fi qabrihi ala janbihi al-yamin wa wajhuhu qubalat al-qiblati wa ra'suhu wa rijlahu ila yamin al-qiblati wa yasariha. Wa ala hadha jara 'amalu ahli al-islam min ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha. Kemudian diletakkan mayit dalam kuburnya pada sisi
kanan tubuhnya, jambihi yamin, sisi kanan, ya. Wa wajhuhu qibalat al-qiblah, sedangkan wajahnya menghadap ke kiblat. Jadi diluruskan menghadap ke kiblat. Wa ra'sahu wa rijlahu, jazakallahu khair. Dan kepala serta kakinya ila yaminil qiblah wa yasarihi, di sebelah kanan dan kiri kiblat. Sebelah kanan dan kiri, ya. Ya, maksudnya sebelah utara dan selatan, ya, seperti ini. Taruhlah ini kepala, ya. Maka sini kepalanya, sini kakinya. Sebelah kanan dan kiri, sebelah apa? Ya, kanan dan kiri kiblat. Kiblatnya ini, kanan dan kiri kiblat. Ya, dianggap di tengah. Ya. Tentunya dimiringkan, jadi dia begini. Kemudian wa ala hada, dan dalam perkara inilah atau di atas perkara inilah berlaku amal kaum muslimin sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Wa yaqulu alladhi yad'ahu fi lahdihi bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata orang yang memasukkan jenazah tadi, orang yang memasukkan jenazah, masukkan ke mana maksudnya ini? Ke lahatnya, ya. Maka mereka berkata, jika dia 3 orang atau 2 orang atau 1 orang, maka dia mengucapkannya, ya. Mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyita fil qabri qala bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi jika meletakkan jenazah ke dalam kubur, ia berkata bismillah wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian juga didasarkan kepada hadis Al-Bayadi radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mayyit idza wudi'a fi qabrihi falyaqul alladhina yad'unahu hina yud'u fi al-lahdi bismillah wa billahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim. Berdasarkan juga hadis Al-Bayadi, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, al-mayyit, jenazah, jika diletakkan di kuburnya, falyaqul alladhi yad'una, maka hendaklah mengucapkan orang yang meletakkannya. Berarti kan falyaqul alladhina yad'una, berarti semua orang yang masuk dalam kubur untuk menurunkan mengucapkannya, bukan hanya yang di kepala saja, ya, tapi semuanya. Tentunya tidak disyaratkan padanya apa? Jahar dan juga serentak. Tidak, karena asalnya dalam doa adalah sir. Sampai ada keterangan dan perintah tentang dikeraskannya. Jadi tidak juga dia sampai teriak misalnya, ya. Tidak pula dilakukan dalam bentuk serentak, dikomandokan 1, 2, 3 bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak. Maka dilaksanakan ketika akan memasukkan jenazah. Dan dia mengatakan bismillah wa billahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu liman 'inda al-qabri ay yahdwa min at-turabi 3 hasawat bi yadayhi jami'an. Dan disunnahkan liman 'inda al-qabr, bagi semua yang ada di sekitar kuburan. Jadi yang dekat dengan kuburan, yang mengantar jenazah ke kuburan, disunnahkan bagi mereka ay yahdwa, untuk meraup dengan kedua tangannya seluruhnya, biyadaihi jami'an 3 hasawat, 3 raupan, ya, yang kemudian dibuang ke dalam liang lahat atau ke dalam kubur tersebut. Ba'dal faraq min saddil lahdi, setelah selesai dari penutupan liang lahat, ya, ditutup dengan papan atau batu-batu, kalau di batu-batu, ya, libnah. Setelah itu disiramlah air tanah, ya. Dan tanah ini adalah bagi yang hadir disunnahkan untuk mengambil 3 kali dan menyiramnya, ya. Setelah itu tentu saja selebihnya dengan alat yang ada. Adapun dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Ibnu Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin
thumma atal mayyita fahasi alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Bahwa Nabi mensolatkan jenazah, kemudian setelah itu beliau mendatangi mayit tersebut dan menyiramkan di atasnya dari arah kepalanya 3 kali siraman. Dari arah kepalanya 3 kali siraman. Jadi arah kepala jenazah, ya. Tapi tentu saja ini bukan berarti harus di kepala semua, ya, sehingga nanti yang tertimbun hanya kepala, yang lain tidak, ya. Maka tentunya jenazah disiramkan padanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini apa dari ikhwah? Masalah nisan. Oke, kemudian dengan nisan nama-nama nisan. Ya Allah langsung tentang nama, ya, dan membuat nisan. Kalau kita lihat bahwa dia tidak ada bentuk-bentuk penulisan ini, dan bahkan ada keterangan yang khusus. Terlarangnya akan datang nanti menulis di atas kubur, ya. Maka kalau begitu sebenarnya dia hanya bentuk memberi tanda dengan batu bahwa dia adalah kuburan, sehingga dia perkara yang muhtaram, amrun muhtaram, perkara yang dihormati, tidak boleh kemudian dia diinjak dan sebagainya, ya. Dan kalau kita lewat, kita mendoakan jenazah tersebut. Adapun menuliskan nama dan sebagainya maka tidak. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu yang sunnah, ya. Kalau besarnya nisan tentunya diambil nisan yang secukupnya. Yang lebih dari itu maka dia adalah israf, ya, membuang-buang harta, dan kadang mengantar kepada bentuk bid'ah jika ternyata dia adalah membangun kuburan itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti kalau orang Jawa namanya kijing, itu batu kali yang dipahat menjadi bentuk kotak. Kalau di sini kan bentuknya semen, ya, semen yang hegel, ya. Kalau di Jawa tidak, batu yang dipahat, namanya kijing, ya. Ini sama, ini berlebihan dalam nisan, ya. Karena batu nisan yang dimaksud adalah batu yang sebagai tanda. Allahu a'lam bishawab. Setelah salah. Yang benar itu bahwa ketika menurunkan, setelah lahat ditutup, menurunkannya. Jadi tidak mesti, bukan berarti bahwa ketika telah selesai penguburan, kemudian kita ambil tanah, disiramkan, ya kan? Sebab yang seperti ini bagaimana coba lihat? Kalau semua orang melakukannya, maka terpaksa sang penggali kubur meratakan kembali, ya kan? Dan sudah tidak tanah lagi mungkin yang boleh jadi, kecuali mengambil tanah dari tetangganya, ya kan? Sedangkan tidak, sunnahnya mengambil. Maka yang benar sesuai sunnah adalah seperti yang disebutkan tadi. Adapun setelah itu kita akibatnya apa akhirnya? Akhirnya orang yang melaksanakannya dia hanya ambil sedikit tanah saja, ya kan? Sekedar premomori saja atau sekedar melaksanakan sunnah saja, ya kan? Kalau kita lihat bahwa Rasulullah ya mengambil, meraup. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya langsung mendekat, ya. Bagi kita yang telah tahu sunnahnya seperti ini, tentunya biasanya ada tukang skopnya juga, ya. Dan kadang juga tukang skopnya biasanya dibayar, dan dia tidak mau kalau misalnya direbut pekerjaannya, ya kan? Nah, tetapi sesungguhnya kita menjalankan sunnah, maka tidak perlu kita ambil, ya. Dan sebenarnya tukang kubur itu pun yang penting dibayar dia, ya. Kerja tidak kerja yang penting dia dibayar itu saja. Ya, kalau dia dibayar dan itu masuk dalam bentuk taklif, mu'nah daripada penyelenggaraan jenazah, dibayar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk misalnya kalau di Jawa biasanya kasih makan, penggali kubur kasih makan, ya kan? Nah, sampai ada pertanyaan bagaimana? Apakah dia tidak termasuk larangan berkumpul-kumpul dan membuat makanan bagi jenazah? Oh, tidak. Ini masalahnya untuk orang yang kerja gali kubur memang, ya. Jika urus tempat bahwa dia diberi makan dalam bentuk karena dia kerja pagi, ya, sampai lama gitu, ya. Dan itu terjadi di Jawa misalnya, maka diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Jika tidak berupa uang, maka itu adalah bagian darinya. Wallahu a'lam bishawab. Namun jika ada yang tabarruk, ya, sukarela menggalikan kuburan sebagainya, maka baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Tidak ada syariat memasukkan tanah ke dalam kain kafan, tidak ada. Yang dibuka adalah tali kain kafan, bukan kain kafan. Sebab kalau kain kafan dibuka lebih baik dibawa pulang. Ya, yang dibuka hanyalah tali kain kafan, karena dia bukanlah dari kafan, dia hanya pengikat kain kafan. Itu tadi. Oleh karena itu dia dibuka kemudian ditaruh, imma dikubur atau ditaruh, dibuang, dikeluarkan. Ya. Adapun kafannya tetap seperti ada apa adanya dan tidak perlu dibuka, ya, tidak perlu dibuka kain kafan, apalagi memasukkan tanah ke dalamnya. Yang penting adalah bagaimana posisi jenazah tetap mengarah ke kiblat, ya, sehingga kalau perlu untuk mengganjalnya dengan batu atau dengan gundukan tanah maka dilakukan. Allah a'lam bishawab. Ya. Kemudian di antara perkara yang juga dipermasalahkan adalah seputar menaruh kain ketika menurunkan jenazah ke kubur, kan? Biasa ada seperti ini juga. Ketika jenazah diturunkan, maka penutup kain hitam yang tertulis la ilaha illallah dan sebagainya bisa dibentangkan di atasnya, ya. Apalagi jika jenazahnya perempuan, ya. Maka ini pun tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya, ya. Lain kalau masalahnya karena kepanasan, tapi ya kalaupun kepanasan itu kan perkara yang sebentar, ya kan? Sebab kalau tidak ya harusnya pasang tenda yang besar untuk yang sekitarnya juga, ya. Masa cuma yang menurunkan ke kubur yang takut kepanasan, ya. Maka yang benar tidak dilakukan hal itu, ya. Jenazah diturunkan tanpa adanya penutupinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Ya? Ya. Ya. Yang dibawa, bukan yang di atas. Yang di atas meskipun dia membantu menurunkan, tidak. Yang dimaksud adalah menurunkannya ke lahan. Jadi kalau yang turun 2 orang atau 3 orang, biasanya 3 orang, ya. Maka ketiganya mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah ketika mengatur jenazah dan meletakkannya di daerah lahatnya atau syak atau dorehnya. Allahu a'lam. Baik, saya kira demikian. Ya. Ya. Ya, seharusnya diingatkan. Karena boleh jadi sekarang. Ya. Bulan turun. Ya. Barakallahu fiik, ya. Ya. Nah, jadi ini perkara pertama adalah perkara bahwa sebagian kaum muslimin atau boleh jadi kebanyakan kaum muslimin tidak begitu peduli akan hal ini. Dan boleh jadi mereka tidak mengetahui hukumnya. Oleh karena itu penting bagi ikhwah yang hadir, ya, atau ustaz yang ada misalnya untuk mengingatkan, ya. Tolong kalau turun ke jenazah misalnya siapa yang turun. Maaf tolong yang sudah campur dengan istrinya tidak boleh turun, dilarang oleh Nabi. Ya, diingatkan begitu, ya. Diingatkan dengan baik, ya. Kalaupun dia turun telah terlanjur terjadi atau diingatkan dan tidak mau tetap turun, maka dia melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdosa. Tetapi kuburan tidak perlu digali lagi untuk diturunkan oleh orang yang tidak bercampur dengan istrinya. Sudah sah, ya. Tapi orang yang menurunkan berdosa, ya, akan dapatkan hukuman dari Allah berdasarkan tingkat penyelisihannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Alhamdulillah, sebagai penutup karena lampu ditutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam.